Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang nomor 31. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini di nomor 31 ada gambar. Perhatikan gambar di samping ini. Transformasi berikut yang merupakan rotasi 180 derajat adalah. Nah, perhatikan para siswa ya, pilihan yang A, segitiga 1 ke segitiga 3. Jadi ini ke sini. Coba perhatikan ya, ujung titik ini ya, yang ini nanti dirotasikan akan membentuk ke sini ya. Jadi ini pilihannya yang tepat adalah 1 ke 3. Jadi ini ke sini, kemudian titik ini, titik F ini ya, ke ujung sini. Kemudian ini juga ke sini larinya nanti. Karena perputaran atau rotasi 180 derajat. Kalau pilihan yang B tidak mungkin lah. 1 ke 4 ini tidak mungkin ya. Ini ke sini tidak mungkin. Bayangannya ke sana ya. 2 dan ketiga juga nggak mungkin. Kemudian 2 ke 4 juga nggak mungkin. Sehingga yang pasti pasti tepat adalah 1 ke 3. Segitiga 1 ke segitiga 3. Oke, ini caranya hanya tinggal melihat gambarnya aja ya. Kemudian yang nomor 32. Nomor 32, sebentar. Ini ada titik L ya, dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Berarti artinya searah jarum jam dengan sudut pusat, dengan sudut putarnya 90 derajat. Kalau searah kan sudutnya ditandai dengan tanda negatif ya. Jadi negatif ini menunjukkan arah. Nah, terhadap titik pusatnya 0,0. Lalu dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Menghasilkan titik terakhir 5, negatif 4. Maka koordinat titik L, titik awal adalah berapa, koma berapa. Nah, kalau kamu menjumpai soal seperti ini para siswa ya, kamu harus menjalankan ini mundur ya, geraknya mundur. Jadi dari bayangan yang terakhir ini L aksen 2 ya 5,4. Jadi bergeraknya mundur. Jadi gini nanti L aksen 2 ya 5, negatif 4. Ini nanti direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ingat, rumus refleksi Y sama dengan X itu tinggal ditukar aja kan, ditukar aja. Y-nya menempati X, X-nya menempati Y. Sehingga menjadi L aksennya menjadi negatif 4,5 ya. Selanjutnya ini dirotasi. Karena rotasi kalau berangkatnya dari titik L, titik awal itu adalah min 90 derajat. Maka kalau dibalik dari L aksen ke titik asal adalah menjadi positif ya. Asalnya berlawanan dengan jarum jam, sekarang searah dengan jarum jam. Nah, kalau searah dari jarum jam ya, kemudian ini 90 derajat, maka nanti L-nya adalah pertama dibalik dulu kan, 5, negatif 4. Kemudian karena ini positif, maka ini yang berubah adalah bilangan yang pertama. Berubah tanda. Kalau positif jadi negatif. Sehingga inilah bayangannya. Yaitu negatif 5, negatif 4. Jadi yang benar adalah yang A ya. Yang A. Seperti itu. Ya. Ini kalau misalkan dibalik lagi, nanti akan tepat ya. Nih. Oke, seperti itu. Sehingga yang nomor 31 itu jawabannya yang benar adalah yang 32 ya. Jawaban yang benar adalah yang A ya. Kemudian lanjut 33. Titik M negatif 5,2 didilatasikan dengan pusatnya adalah 1,0 ya dengan faktor skala 3. Lalu ditranslasikan P, Q ya. Menghasilkan bayangan negatif 10,10. Maka hasil dari P dikurangi 2Q adalah. Nah, ini dilatasi dengan pusat 1,0 ya. Dilatasi dengan pusat 1,0 atau dengan pusat yang bukan 0,0 itu ada rumus ya para siswa ya. Kamu harus ingat rumusnya. Jadi rumus dilatasi, Bu tuliskan di sini ya. Rumus
dilatasi dengan faktor skala. Skalanya adalah K, jadi biasanya dilambangkan dengan K ya. Kemudian titik pusatnya, pusatnya misalkan di titik A, B ya. Maka nanti menjadi rumusnya gini, A ya, X, Y itu akan menjadi A aksen K X ya. Jadi ini nanti bilangan ini X dikurangi A ya. X dikurangi A kemudian ditambah A. Yang Y berubah menjadi K dalam kurung Y dikurangi B ditambah B gitu. Ini rumus yang harus kalian hafal ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita jalankan, ini jalankan, kita jalankan ya. Ada titik M. Ya, M itu -5,2. Dilatasikan dengan faktor skala. K-nya itu adalah 3. Kemudian pusatnya ini ya, K-nya 3, ini K. Kemudian pusatnya adalah 1,0 ya. Nah, sehingga nanti bisa kita cari M aksennya. Ini kan rumusnya K ya. K kita ambil ini. 3 kurung buka. X-nya diambil yang ini ya. -5 dikurangi. A-nya kita ambil ini. Ini A, ini B ya. Nah, A-nya kita ambil ini 1. Ditambah A-nya adalah 1, kemudian K-nya adalah ini 3, kurung buka, Y-nya adalah ini Y, ya, 2, dikurangi B-nya adalah 0, ditambah 0. Tuh ya. Kita hitung M aksen nanti menjadi 3 dikalikan ini kali ya para siswa. -5 dikurangi 1 adalah -6. Nah, gini ditambah 1, 3 kali 2 dikurangi 0, 2 ya. Ditambah 0. Oke. Terus M aksen jadinya 3 kali -6, -18 ditambah 1, 3 kali 2, 6 ditambah 0, nggak ada sudah nolnya. Sehingga nanti M aksennya menjadi min berapa? 17,6 ya. Nah, kemudian M aksen ini ditranslasi ya. Translasinya adalah PQ. Itu ya, PQ. Hasilnya adalah, kamu lihat soalnya, hasilnya adalah ini. Min 10,10. Nah, kalian harus mencari nilai P dan nilai Q-nya. Untuk mencari nilai P, caranya dari bayangannya dikurangi dengan titik asal ya. Jadi nanti untuk mencari P itu sama dengan, ini dulu bilangan yang pertama ya. -10 dikurangi ini. Bilangan yang pertama juga diambil -17 ya. Maka sama dengan -10, negatif-negatif nanti menjadi positif 17. Sama dengan 7 ya. Kemudian Q dengan cara yang sama untuk bilangan kedua 10 ya. 10 dikurangi ini 6 ya, sama dengan 4. Jadi ini 10 dikurangi 6 ya, sama dengan 4. Nah, oke, kalau sudah, jadi P-nya 7, Q-nya 4. Nah, yang ditanyakan adalah nilai P dikurangi 2Q ya. Berarti nanti P dikurangi 2Q itu sama dengan P tadi adalah 7 dikurangi 2 kali Q-nya adalah 4. Berarti 7 dikurangi 8 sama dengan -1. Sehingga yang betul adalah pilihan yang B. Gitu ya. Jadi nomor 33 yang betul adalah pilihan yang B. Itu ya. Sekarang lanjut yang nomor 34. Diketahui segi 4 ABCD mempunyai luas 6 satuan luas. Jadi ini ada segi 4 ya. ABCD mempunyai luas 6 satuan luas. Jadi 6 satuan luasnya ya. Jadi bisa ditulis di sini diketahui luas segi 4 ya, segi 4 ABCD itu adalah 6 satuan luas ya. Satuan luas.
Kemudian segi 4 tersebut dirotasi sebesar 180 derajat. Jadi nanti rotasi ini adalah dirotasi ya 180 derajat dengan pusatnya adalah di titik 1,0 ya. Lalu didilatasikan dengan titik pusat 0,0 faktor skala 3 ya. Kemudian ini hasilnya ini nanti dilatasi dengan faktor skala K-nya adalah 3 gitu ya. Menghasilkan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, ini ada 5 pernyataan ya. 5 pernyataan, maka pernyataan yang benar yang mana gitu ya. Nah ini coba perhatikan para siswa sifat dari rotasi dan dilatasi ya. Nah sifat rotasi itu tidak merubah bentuk benda. Jadi kalau bentuk bendanya persegi panjang, meskipun dirotasi, dia tetap bentuknya persegi panjang. Yang misalkan kamu berputar, kan bentukmu tetap ya, hidungmu tetap seperti itu kan gitu ya, tidak akan mungkin berkembang. Nah seperti itu. Jadi bentuknya tetap. Kemudian kalau dia didilatasi juga bentuknya tetap. Jadi sifat dilatasi bangun kalau sudah selesai didilatasi itu bentuknya tetap. Cuman ukurannya yang berbeda. Jadi dari pernyataan ini berarti nanti pernyataan yang nomor 2 yang betul. Jadi tetap berbentuk persegi panjang ya. Kemudian kita cari luas. Pernyataan 3, 4, 5 itu mencari luasnya. Nah, karena ini didilatasi, kalau dirotasi itu luasnya tetap anak-anak ya. Jadi kalau dirotasi dia luasnya tetap. Jadi kalau ada persegi panjang diputar dia luasnya tetap tidak berubah. Tapi dia akan berubah kalau dia didilatasi dengan faktor skala K. Berarti nanti ya, nanti ini kan satuan luasnya asalnya adalah 6 cm. 6 satuan luas ya, bukan 6 cm. 6 satuan luas. Berarti dia kalau didilatasi, dibesarkan bentuknya, maka nanti menjadi gini. 6 ya. Panjangnya itu nanti 3 kali lipat sehingga harus dikalikan 3. Lebarnya juga dikalikan 3 menjadi 3 kali lipat. Sehingga hasilnya ini 6 kali 3 kali 3 menjadi berapa? 54 ya. Nah ini 54 satuan luas ya. Satuan luas. Nah, sehingga yang benar adalah yang 5. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 5. Seperti ini ya. Mudah sekali ini soalnya ya. Lanjut yang nomor 35. Diketahui pasangan dua bangun, dua buah segi 5 beraturan, ada persegi panjang ya, nomor 2 persegi panjang, nomor 3 segitiga sama kaki, ini segitiga sama sisi, dan nomor 5 dua buah lingkaran ya. Pasangan bangun di atas yang pasti sebangun. Nah, kalau berbicara tentang kepastian kesebangunan dua benda itu pasti sebangun, itu cirinya kalau panjang sisinya sama, nah ya, sama. Seperti ini, segi 5. Kalau segi 5 beraturan kan panjang sisinya sama itu, ya. Sisinya itu sama. Itu pasti nanti sebangun. Jadi yang sebangun ini, satu. Kemudian kalau persegi panjang karena sisinya tidak sama, panjang dan lebarnya tidak sama, belum tentu sebangun ya. Tidak pasti sebangun, belum tentu ya. Demikian pula dengan sama kaki. Dia juga nggak sama kan? Kan nggak sama panjang sisinya. Nah, yang pasti yang nomor 4 juga ya. Dua buah segitiga sama sama sisi itu pasti sebangun. Dan juga dua buah lingkaran ini juga pasti sebangun. Sehingga yang betul adalah 1, 4, dan 5 ya. Yang C jawabannya. Jadi nomor 35 itu yang C yang benar. Nah, mudah sekali ya. Sekarang nomor 36. Perhatikan gambar lingkaran dan dua segitiga di dalamnya. Nilai M dan N. Nah, coba perhatikan ini para siswa ya. Perhatikan ini. Ini kamu harus bisa membuktikan bahwa segitiga SRT sebangun dengan segitiga PRQ ya. Jadi SRT sebangun dengan segitiga PRQ. Itu harus bisa membuktikan. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Coba perhatikan ini. Ini sudut ini ya, sudut T. Ini yang Ibu tanda ini ya. Ini sudut ini. Perhatikan ini. STR atau STP ini nanti sama dengan sudut ini para siswa ya. Jadi sudut ini sama. Besarnya sama ya. Jadi yang pertama yang kamu temukan nanti sudut
besar sudut STR itu nanti sama dengan besar sudut PQR ya. Kenapa? Karena kedua sudut ini menghadap busur yang sama, menghadap busur ini SP ya. Jadi nanti sudut STP itu menghadap busur SP. Ini menghadap ini kan, menghadap busur ini. Kemudian sudut ini juga SQP ini juga menghadap busur ini juga. Jadi kalau ada sudut yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama ya. Jadi karena kenapa? Karena menghadap busur yang sama gitu ya. Menghadap busur yang sama. Yang sama ya. Jadi dibuktikan dulu bahwa dia sebangun. Kemudian dengan alasan yang sama ya, maka nanti ini S ya. Ini sudut S. Maka nanti sudut QST, jadi ini sudut ini yang disilang ini QST ya, itu nanti sama dengan sudut ini TPQ sama karena juga menghadap busur yang sama ini kakinya kan di sini dengan di sini ya. Jadi menghadap busur TQ. Ini juga yang ini TPQ juga menghadap busur TQ. Nah, sehingga ini sama. Kemudian ini yang kedua ya, sudut TSQ itu sama dengan sudut QP QPT ya. Jadi sudut TSQ sama dengan sudut QPT ini sama ya. Ini disilang. Nah, ini dengan ini sama kan. Kemudian yang ketiga, sudut ini. Sudut ini ya, yang Ibu beri lingkaran ini kecil, SRT itu sama dengan sudut PRQ. Kenapa? Karena bertolak belakang ya. Jadi sudut SRT itu sama dengan sudut QRP ya, QRP. Kenapa? Karena bertolak belakang ya, belakang. Nah, karena ketiga sudutnya sama besar, maka dapat dipastikan bahwa segitiga SRT itu sebangun dengan segitiga PRQ ya. Jadi nanti segitiga SRT itu nanti sebangun ya, sebangun dengan segitiga PRQ. PRQ ya. Penamaannya harus sesuai berurutan ya. Sehingga karena sebangun maka kita bisa menentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga ini ya. Kita tulis SR nanti bersesuaian dengan mana? SR bersesuaian. Lihat tanda sudutnya ya. Ini silang lengkung. Silang lengkung. Berarti SR bersesuaian dengan PR ya. Dengan PR ini bisa. SR per PR sama dengan ini. ST. ST dengan mana? Ya. ST itu silang dengan ini. Dengan ini ya. ST silang dengan arsiran. Berarti silang dengan arsiran. Berarti dengan PQ ya. ST per PQ. Sama dengan satunya TR dengan mana? TR dengan QR ya. Dengan QR. Nah, selanjutnya kalau sudah di ini ditulis perbandingan ketiga sisinya. Ditulis SR itu berapa di sana? SR itu adalah M ya. Diganti. M. Kemudian PR-nya, PR itu ini adalah 26 ya. PR 26. Kita tulis di sini. Sama dengan ST. ST adalah N ya. N. Kemudian PR. P. ST dengan PQ ini bukan PR ini. ST dengan PQ. Bukan PR ya. ST dengan PQ. Berarti ini 40 ya. Sama dengan TR. TR yang mana? TR. TR itu 18. TR 18 dengan QR 36. 18 dengan 36 ya. Nah, perhatikan ini. Sehingga untuk mencari M dan N-nya itu ini bisa diambil sebagai pedoman ya. Nah, dikecilkan dulu supaya enak nanti tidak menggunakan bilangan besar. 18 dengan 36 ini sama-sama dibagi 18 ya. Sehingga menjadi 1/9
1 per berapa? 2 ya. Nah, 1 per 2. Jadi nanti untuk mencari M, ntar ya di sini ya. Bu lanjutkan di sini. Untuk mencari M itu kamu ambil perbandingan ini M per 26 dengan setengah ya. Jadi nanti ditulis di sini M per 26 sama dengan 1 per 2. Dikalikan silang ya, sehingga M sama dengan 26 kali 1 ya, kali 1 per 2. Nah, ini bisa ditisik, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 13 ya. Ini sama dengan 13. Nah, kemudian untuk mencari N, berarti ini yang diambil ya. N per 40 sama dengan 1 per 2 juga ya. Sehingga ini dikalikan silang menjadi N sama dengan 40 kali 1 per 2 ya. Ini bisa ditisik sama-sama dibagi 2, ini 20. Sehingga N sama dengan 20. Nah, M ketemu 13 ya. M-nya 13, kemudian N-nya adalah 20. Yang ditanyakan di sini adalah M ditambah N. Jadi nanti M ditambah N sama dengan 13 ditambah 20 sama dengan 33. Jadi yang betul adalah jawaban yang D ya. Seperti itu caranya. Oke, lanjut yang nomor 36. 37 ya. Persegi panjang TUWV terdiri atas dua segitiga siku-siku yang kongruen. Nah, ini harus disketsa ya para siswa, disketsa. Diketahui panjang ini disketsa dulu ya, persegi panjang. Jadi ini persegi panjang. Persegi panjang ini terdiri dari dua segitiga siku-siku, katakanlah di sini ya. Nah, dianggap bagus saja persegi panjangnya ya. Jadi ini persegi panjang. Kemudian ini adalah terdiri dari dua segitiga siku-siku yang kongruen ya. Kemudian ini ibu beri nama eh, diketahui panjang TW 5 cm, panjang TW 5 cm. Katakanlah ini T ya. Ini T, W, TU, sini U, VW. Katakanlah gini. TUVW, panjang TW adalah 5 cm, ini 5 ya. Ini 5 cm terpotong. UW, UW ini 10 cm ya. Kemudian besar sudut TUW, TUW ini 30 derajat. Ini di sini 30 derajat. Maka panjang sisi VW ini yang ditanyakan, panjang sisi VW ini berapa ya? Ini berapa? Kemudian besar sudut TWU, TWU ini berapa? Ini berapa ya? Nah, sekarang dicari dulu panjang VW. Ini UV, kamu lihat ini ya, segitiga ini ya. Segitiga ini segitiga siku-siku ya. Panjang UV itu sama dengan panjang WT, berarti ini ditulis 5 ya. Sehingga untuk mencari VW caranya menggunakan apa? Iya, teorema Pythagoras. Kita tulis teoremanya. VW kuadrat ya sama dengan VW kuadrat itu karena ini sisi suku-suku yang dicari, maka caranya sisi miring kuadrat yaitu UW kuadrat. UW kuadrat dikurangi ya, dikurangi UV kuadrat gitu ya. UV kuadrat. Oke, kita cari. UW adalah 10 kuadrat dikurangi UV adalah 5 ya, kuadrat. 10 kuadrat adalah 100. Dikurangi 5 kuadrat adalah 25. 100 dikurangi 25 adalah 75. Maka mencari VW caranya adalah akar 75. Nah, sekali lagi ini harus dijadikan bentuk rasional ya. 75 tidak lain adalah perkalian dari 25 dikalikan 3 ya. Jadi kamu sajikan dalam bentuk perkalian dua bilangan yang mana nanti bilangan yang pertama ini bisa ditarik akarnya. Jadi 75 itu sama dengan berapa kali berapa ya? Supaya bisa salah satunya itu bisa ditarik akar. Oh, 25 kali 3 ya. Kenapa? Karena akar 25 nanti adalah 5, sedangkan akar 3 ini yang dibiarkan ya. Akar 25 5, akar 3 akar 3 sehingga hasilnya 5 akar 3 ya. Sentimeter. Nih. Nah, VB sudah ketemu.
Sehingga pilihannya kalau ndak A atau B. Sekarang tinggal mencari sudutnya. Nah, sudut TWU ini adalah cara mencarinya ini cara mencarinya. Kamu ingat bahwa dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya itu 180 derajat. Ini sudah ada 90 derajat kan ya. Berarti untuk mencari ini sudut TWU ya, sudut TWU cara mencarinya adalah tinggal 90 derajat dikurangi 3. Loh, kok 90 derajat, Bu? Iya, karena 180 derajat ini sudah dikurangi dikurangi 90 sehingga dia tinggal 90 derajat. Jadi 30 derajat ditambah ini nanti 90 derajat ya. Maka untuk mencari TWU caranya 90 derajat dikurangi 30 derajat sehingga hasilnya 60 derajat. Maka yang benar jawaban yang mana? Oh, yang B. Jadi yang B yang benar ya. Nah, kalian yang sudah menjawab B, alhamdulillah. Berarti kalian dipermudah oleh Allah. Alhamdulillah ya. Sekarang lanjut yang nomor 38. Perhatikan gambar di samping. Panjang AB adalah ya. Kamu ingat kesebangunan pada segitiga siku-siku ya. Materinya sudah pernah dijelaskan dengan Bu Lutfi kan ini ya. Jadi untuk mencari panjang AB nanti ada rumus kan. Nah, untuk mencari panjang AB itu caranya kamu ingat rumusnya gimana? Iya, AB kuadrat gitu ya. AB kuadrat sama dengan ini potongan ya. Ini AD ya dikalikan keseluruhan. Keseluruhan tuh ini itu. Nah, keseluruhan adalah AC. Nah, ini. Jadi AD kali AC. AD sendiri adalah 4 cm ya. Berarti 4 kali AC. Ini keseluruhan. AC itu keseluruhan. Berarti 4 ditambah 16 ya. Jadi 4 ditambah 16 gini. Sehingga sama dengan 4 dikalikan 20 ya. Sama dengan berapa? 80. Sehingga mencari AB caranya adalah akar 80. Lagi-lagi ini harus dipecah ya, dirasionalkan ya. 80 ini bisa disajikan dalam bilangan, perkalian bilangan berapa dengan berapa ya? 38 ya. Perkalian bilangan dengan berapa ya? Yaitu dengan berapa? Ya, 16 dikalikan 5 ya. Ini nanti 80. Nah, akar 16 berapa ya? Ya, 4 ya. Akar 5. Berarti nanti menjadi 4 akar 5. Nah, yang betul adalah jawaban yang C. Ya, alhamdulillah kamu yang sudah betul ya. Tinggal dua nomor lagi. Nomor 39 sekarang. Pak Rudi akan memperbaiki lampu jalan menggunakan tangga lipat ya, seperti gambar di samping. Jika Pak Rudi menginginkan jarak antara kedua kaki tangga adalah 1,15 meter, ia harus mengatur X dengan panjang. Nah, ini X-nya ya. Jadi ini segitiga sebangun ya. Ini kalau bulut gambar gini anak-anak ya. Jadi ini misalkan kita gambar seperti ini. Ya ini. Nah, gambarnya kan seperti ini. Nah, ini X. Ini X-nya ini 1,15 meter. Langsung dijadikan senti aja ya, biar mudah. Ini Ibu hapus ya. Ibu hapus dulu. Ntar. Ya ya, gambar lagi yang bagus gambarnya. Mohon maaf ini. Nah, ini X ya. Kemudian ini kan 1,15 dijadikan sentimeter. Soalnya ini jawabannya minta sentimeter anak-anak ya. Jadi ini jadikan sentimeter menjadi 115 ya. Ingat, ingat ya bahwa 1 meter itu 100 senti. Sehingga kalau 1,15 ini mundur 2 ya menjadi 115 senti. Kemudian yang ini 1,2 meter menjadi berapa? Mundur 2 ya dikalikan 100 ya. Berarti ini menjadi 120 ya sentimeter. Kemudian yang 0,8 menjadi berapa? Iya, 80 sentimeter. Ini semuanya sentimeter ya. Tidak usah ditulis, nggak apa-apa satuannya. Ada. Sekarang dibandingkan anak-anak karena ini adalah dua segitiga yang sebangun, segitiga kecil dengan segitiga besar ini adalah sebangun, maka bisa ditulis rumusnya ya. Ini dari ini 80 per keseluruhan ini ya. Berapa jadinya? 80 per 80 tambah 120 ya. Tambah 120. Nah, ini
sama dengan X, ya, X per ini 115. 115 ya. Ini dihitung dulu. 80 per 80 tambah 120 berapa? 200 ya. Sama dengan X per 115. Nah, ini dikecilkan lagi, dikecilkan ya, biar enak nanti ngitungnya, enggak terlalu banyak bilangannya ya. Sama-sama dibagi 10, nolnya hilang belakang. Ini sama-sama dibagi 4 ya. 8 bagi 4, 2. 20 bagi 4, 5 ya. Nah, sehingga menjadi 2 per 5 sama dengan X per 115. Selanjutnya dikalikan silang ya, sehingga mencari X sama dengan 2 kali 115 dibagi 5 ya. 2 kali 115 dibagi 5. 2 kali 115 berapa? 230 ya. 230 dibagi 5. Oke. 230 dibagi 5. 230 dibagi 5 berapa? Coba 23 bagi 5 berapa? 4 ya. 4 kan? 23 bagi 5 4. Sisanya 3, 30 bagi 5 6. Sehingga hasilnya adalah 46 cm. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Yang D. Oke, lanjut nomor terakhir nomor 40. Nomor 40. Dito dan Rizal mendapat tugas untuk mengukur ya, mengukur panjang jembatan di sebuah danau tanpa menyeberang. Jadi ini jembatannya ya, ED ini jembatannya. Mereka menancapkan 3 buah patok kayu A, B, dan C. Bagus ini ya, Dito dan Rizal pinter ya, seperti sketsa di samping. Maka panjang jembatan DE, jadi mereka berdua nggak perlu ngukur ini, ngukur dengan manual, anak-anak ya. Nggak perlu mengukur manual, langsung pakai ini, patok-patok aja. Dan menggunakan perbandingan ya. Kenapa? Karena ini adalah segitiga yang sebangun. Jadi segitiga ABC nanti sebangun dengan segitiga DEC. Buktinya apa, Bu? Kalau sebangun, kita cari buktinya kan ya. Kita cari dulu. Ini yang pasti sudut C ini ya, sudut C pada segitiga ECD itu sama dengan sudut C pada segitiga ACB gitu ya. Jadi yang pertama buktikan dulu bahwa segitiga itu sebangun ya. Jadi diberi tanda aja ya gitu. Kemudian sudut ini, sudut ini. Sudut CED nanti sama dengan mana ya? Sudut CED ini sejajar ya. Ini dengan ini sejajar ya. Ini dengan ini sejajar. Sehingga sudut DEC, DEC ini nanti sama dengan sudut ini anak-anak. CBA pada segitiga yang kecil ini. Ini sama dengan ini saya beri tanda silang aja biar nggak sama ya, biar nggak sama. Ini jangan-jangan lengkung ya sama dengan yang itu yang tolak belakang tadi. Nah, ini dengan silang aja. Ini diberi silang. Jadi sudut DEC sama dengan sudut ABC, besarnya sama. Kenapa? Oh, karena ini namanya dalam berseberangan. Nah, Bu Lutfi sudah pernah jelaskan ya dalam berseberangan. Oke. Kemudian yang terakhir ini sudut EDC. Nah, ini EDC. Saya beri lingkaran EDC itu sama dengan besar sudut CAB. Ini sama ya. Kenapa? Dalam berseberangan lagi. Nah, ini karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka dia dikatakan segitiga yang sebangun ya. Oke, kalau sebangun otomatis ada perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya yang bisa kita tulis. Oke, kita tulis ya. ED per, coba ED pasangannya dengan mana dengan segitiga kecil. Perhatikan ujung-ujungnya silang lingkaran. Berarti silang lingkaran, berarti per BA ya. Nah, ini. Kemudian sama dengan eh coba sekarang yang EC. EC itu dengan mana? Ayo, EC, EC, EC itu silang lengkung. Ya. Berarti silang lengkung. EC dengan BC ya. BC. Oke, lanjut. Sekarang saya tanya DC, DC. DC dengan mana? Coba perhatikan. Lingkaran lengkung. Berarti lingkaran lengkung. Berarti DC dengan CA. Nah, seperti ini. Ya. Terus ditulis ya. Ini ED ini tidak ada angkanya. ED.
atau DE. Ini kan DE kan yang dicari ya. Per ini berapa ini? Ini berapa tadi ini? Coba perhatikan dulu sih. Nah, ini AB adalah 8 ya. Ditulis 8. Nah, sama dengan mana yang lengkap angkanya ini ya? EC. EC ini adalah 9 per BC adalah 6. Ini aja cukup ya. Ini aja yang ini nggak usah sudah. Karena ini yang akan dicari ya. Lanjut, kemudian kamu kalikan silang. Maka nanti mencari ED atau DE itu sama dengan 9 kali 8 dibagi 6 ya. Jadi ini pasangannya kan 9 dengan 8 ini ya. Dibagi ini. Caranya gitu. 9 kali 8 dibagi 6. Oke. Nah, sekarang kita tisik ya. Sama-sama dibagi 2. Ini adalah 4, ini 3. Yang ini sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 3. Berarti hasilnya berapa? 12 meter. Oke, alhamdulillah. Berarti ini nanti hasilnya. Oke, yang C ya. Oke, anak-anak. Alhamdulillah telah selesai pembahasan soal PAS. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kalian semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah. Alhamdulillah, hanya segala puji hanya milik Allah dan segala kemudahan hanyalah datang dari Allah. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.